brother, dimanapun kalian berada semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan alur cerita selanjutnya. Pangeran Wukong yang telah menguasai kekuatan tingkat tinggi berhasil menyatukan para pendekar dari 3 alam bertempur melawan para pendekar klan dewa. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Gou dan pamannya berpisah untuk waktu yang tak bisa ditentukan, namun jika diperlukan, Jiu pasti kembali. Saat mereka akan meneruskan perjalanannya menuju klan siluman, Xiukui dan anteknya seperti biasa sedang mengawasi Gou. Namun kali ini dia bisa merasakan bahwa klan dewa sedang mengawasinya, yang sontak saja membuat mereka terkejut dan murka. Akhirnya Gou tiba di klan siluman, namun dia sendirian terpisah dengan yang lainnya. Gou bingung berjalan tanpa arah, namun saat telapak tangannya menyentuh lantai tiba-tiba seorang pendekar tua leluhur klan siluman bernama Yongji muncul. Dia terkejut karena selama 100.000 tahun belum ada yang mampu membangkitkan batu langit. Orang yang mampu membangkitkannya adalah orang terpilih yang akan menjadi dewa perang dan yang akan mengubah nasib 3 alam. 10万年前饱受神族的压迫，勇士不见日月，方可改变三界。只有战神之星的出现，终于出现了三界之星，老夫可以助你。老前辈。 Gou pun berjalan lagi menyusuri bebatuan yang besar. Tak lama terlihat banyak patung manusia. Sementara Baishi yang ternyata terpisah juga baru tersadar dari pingsannya dengan tubuh yang sudah dirantai oleh 2 orang klan siluman. Namun saat akan dilecehkan, tiba-tiba Panglima besar klan siluman bernama Ersing muncul. Dialah yang telah mengundang Gou dan kawannya. Ternyata klan siluman terbagi menjadi 13 suku dengan mempunyai raja masing-masing. Namun panglima besar Ersing adalah raja di atas para raja. 我是妖族大元帅，逆天而行。走吧，我带你去个地方。多谢大元帅救命之恩。 Gou akhirnya bertemu dengan Alan. Tak berselang lama terdengar keributan yang ternyata para bandit klan siluman yang sedang berebut tetesan air bersih, yang membuat Gou dan Alan sangat miris melihatnya. Setelah Gou melanjutkan lagi perjalanannya, dia melihat warga klan siluman yang sedang kesakitan oleh penyakit batu. Penyakit mematikan kiriman klan dewa yang sangat sulit untuk disembuhkan. Siapapun yang sudah terkena penyakit tersebut, sedikit harapan untuk hidup dan akan berubah menjadi batu. Tak berselang lama, para bandit pun muncul kembali. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba bumi berguncang hebat. Ternyata setelah 100.000 tahun, segel klan siluman akhirnya terbuka. Yang sontak saja membuat seluruh warga gembira karena bisa melihat cahaya walaupun hanya melalui celah. Ersing mengatakan bahwa segel hanya bisa terbuka oleh orang yang memiliki kekuatan dewa alam. Ternyata tanpa sengaja Gou telah membukanya saat bertemu dengan Yongji. Dan dengan mengejutkan, Ersing mengatakan bahwa sebenarnya Baishi berasal dari klan siluman dengan tanda memiliki kekuatan kristal kuno di dalam tubuhnya. 才是你的故乡。你虽久居人界，就是普通的人类，并非妖族。在王者之城的星石之辉，世上无二。你就是妖族，的百姓就是你的家人，妖族就是你的家。
Gou dan Alan diajak oleh gadis kecil bernama Kiting mendatangi pusat perkumpulan klan siluman untuk menemukan Baishi, tempat yang cukup ramai dikunjungi karena banyaknya orang berjualan seperti pasar. Namun dengan mengejutkan, langit pun terbuka lagi di tempat tersebut yang sontak saja membuat semua orang gembira, terlebih setelah turunnya salju. Dan akhirnya Gou dan Baishi pun bertemu kembali. Panglima besar mengundang Gou dan Baishi ke istananya. Ersing berterima kasih karena dengan kedatangan Gou, klan siluman bisa menikmati matahari meski baru sedikit. Gou bertanya tentang penyakit batu kutukan klan siluman yang terlihat sangat menyiksa rakyat. Ersing pun menjelaskan semuanya yang intinya penyakit tersebut belum ada obatnya. Gou pun akan berusaha membantu memecahkan masalah tersebut. 妖界到现在都看不到太阳。如果不是你们的到来，在下逆天而行，向你们表达致谢。元帅，妖族发生了什么事情？是神族的诅咒，石化病，世世代代相传。你心中所想，亦是无。一定会的。 Salah satu raja klan siluman yang bernama Xiongji murka karena putri kecilnya hilang belum juga ditemukan. Ternyata putrinya adalah Kiting kecil yang sedang bersama Gou. Dari 13 raja klan siluman, hanya Xiongji yang belum tunduk kepada panglima besar. Dia memiliki karakter yang kejam dan arogan. Dan tiba-tiba salah satu anak buahnya melaporkan bahwa putrinya kini berada di wilayah kerajaan Ersing. Tanpa pikir panjang, Xiongji membawa seluruh pasukannya menemui Ersing. 巨龙呀！求求你了！饥饿凶良！ Saat akan menyerang lagi, dengan tepat waktu putrinya muncul. Namun dengan mengejutkan, ternyata Kiting terkena penyakit batu. Baishi pun mencoba akan menolongnya. Dan tak disangka ternyata kekuatan kristal dalam tubuh Baishi mampu meredam sakitnya namun belum bisa menyembuhkan. Ersing mendatangi Baishi untuk memberikan sebuah kalung peninggalan ibunya yang dia temukan di tempat di mana orang tua Baishi dihabisi. Baishi pun jadi teringat masa lalunya. 我爱你，记住了吗？我找他好久。你的父母名赫赫，有勇有谋，是我兄长海阔天空的麾下大将，替百姓摆脱病痛。 Gou ditemani Baishi mendatangi tempat pemakaman leluhur klan siluman untuk mencari solusi tentang semua masalah klan siluman, terutama untuk mencari obat penyembuhan penyakit batu. Sepanjang jalan banyak orang yang sedang menuju pemakaman. Mereka semua orang yang tak punya harapan untuk hidup lagi, menunggu mati di pemakaman dan sekaligus berpamitan kepada makam panglima besar kakaknya Ersing yang bernama Tiankong. 去跟我家大元帅告个别。10万年来引领我妖族，我们都是要去到墓园。 咱们跟上他们。海阔天空。 Dan benar saja, setelah tiba di tempat yang dituju, orang-orang tadi berubah seketika menjadi batu. Dan pada saat Gou menyentuh makam Tiankong, tiba-tiba memasuki dimensi masa lalu, di mana pada saat itu Tiankong menjadi pemimpin seluruh kerajaan klan siluman. Dia sangat dihormati dan disegani oleh seluruh klan siluman. Terlihat Ersing masih muda dan Xiongji tunduk mengikuti perintahnya. 没有奴隶，我们只有死士，周回来！ Gou mengikuti kemanapun mereka berdua pergi, namun tak disangka Ersing menemukan bunga pajar yang bisa menyembuhkan penyakit batu. Seluruh klan sudah lama mengetahuinya, namun bunga tersebut sangat susah didapatkan. Saat Ersing sudah memetiknya, tiba-tiba muncul Mata Dewa, ketua kerajaan Raja Bijak satu tingkat di bawah kerajaan Heilong. Dan dengan mengejutkan, Mata Dewa memberitahu kebenaran bahwa bunga pajar sebetulnya tidak bisa menyembuhkan penyakit batu. Malah sebaliknya, ternyata bunga pajar adalah penyebab terjangkitnya penyakit batu. Semua ini hanya siasat dari klan dewa untuk memusnahkan klan siluman. Dan tiba-tiba Tiankong muncul. 这个花不是可以解石化病吗？海阔天空。
黎明之花的真相不能破，活下去的唯一理由，要你替哥去完成了。我答应你，飞鸟速。Dari situlah akhirnya Gou mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Ternyata bunga pajar adalah sebuah kebohongan. Namun Tiankong meminta kepada Erxing untuk merahasiakannya dengan tujuan agar seluruh warga klan siluman mempunyai semangat untuk bertahan hidup. 原来黎明之花是个谎言。走吧，我们回去吧。我都要帮助妖族获得自由。 Putri Xianjing kambuh lagi penyakit batunya yang membuat ayahnya panik. Dia pun dengan segera membawa putrinya ke wilayah Erxing untuk menemui Bai Shi. Gou berjanji akan segera membereskan segala masalah yang terjadi pada klan siluman, termasuk masalah penyakit batu. Gou berencana akan pergi ke Gua Pentian, tempat terlarang klan siluman, untuk mengambil pusaka bodi api, sebuah benda dewa kuno yang bisa menyembuhkan penyakit batu. 我有办法能救小蜻蜓。火菩提，焚天洞。你有战神可召唤此物。焚天洞里有一物，名为火菩提。焚天洞乃妖族禁地，火菩提之后，要全族人共享。好，我答应你。现在去救火菩提。 Gou pun pergi menuju gua dengan ditemani oleh Erxing. Mereka menaiki seekor burung garuda hewan peliharaan Erxing. Tak berselang lama, mereka pun tiba di gerbang Gua Pentian yang dipenuhi dengan lahar panas. Mereka berdua pun memasuki gua yang berada di balik lahar terjun. Dengan mengejutkan, setelah berada di dalam gua, mereka menemukan seekor burung besar namun hanya tinggal tengkorak. Gou pun teringat dengan seekor burung yang menyatu dengan ayahandanya, yaitu burung Fonik. Dan saat Gou memegangnya, tiba-tiba 2人前来焚天洞，火菩提。火菩提，好大的胆！就是死罪。 Ternyata burung Fonik menguji ketangguhan mereka berdua. Akhirnya Gou pun mendapatkan bodi api dan dengan segera mengobati Kiting kecil hingga sembuh total dari penyakit batu. Yang sontak saja membuat sang ayah sangat senang dan berterima kasih kepada Gou. 是大哥哥教的我，好人是小蜻蜓的安人。大恩不言谢，极恶，绝无二言。 Setelah direncanakan dengan matang, Erxing memutuskan untuk melepaskan bodi api melalui Gunung Zilo agar tersebar luas ke seluruh penjuru klan siluman untuk memusnahkan penyakit batu secara merata. Ritual pun dilakukan sendirian oleh Erxing. Namun setelah lama berjalan, energinya hampir terkuras habis dan tiba-tiba dengan tepat waktu akhirnya Gou pun muncul. Akhirnya seluruh rakyat klan siluman berhasil sembuh dari penyakit batu yang membuat mereka semua sangat gembira. Perjuangan Gou dan Erxing membuahkan hasil membereskan masalah penyakit mematikan yang sulit diobati hingga Gou jatuh pingsan karena energinya terkuras habis. Klan dewa yang tak pernah menyerah untuk menghancurkan klan siluman meski kini sudah terbebas dari penyakit batu. Xiukui merencanakan siasat liciknya. Dia mendatangi klan siluman menemui salah satu bandit dengan memberikan bunga pajar yang sontak saja membuat dia sangat gembira. Padahal kenyataannya bunga pajar adalah sumber penyakit batu. Xiukui menyuruhnya agar bunga pajar ditanam dengan dalih untuk meraih keuntungan jika sudah berbunga banyak. Si bandit yang tulul pun berhasil dikelabui oleh Xiukui dengan menanam bunga pajar hingga menyebar ke seluruh klan siluman.
Meski klan siluman dalam masa tenang karena sudah terbebas dari penyakit batu, dendam antara Xiongji dan Erxing sudah tak bisa diredam lagi. Xiongji dendam karena Erxing diduga orang yang bertanggung jawab atas kematian Tian Kong. Meski kakak kandungnya Erxing, namun Xiongji tak terima dengan kematian panglima besar yang sangat dia hormati, dan pertempuran dua pasukan besar pun terjadi. Siasat Xiokui berhasil, lalu memerintahkan Zuiri untuk mengirimkan kekuatan angin agar racun bunga pajar tersebar ke seluruh penjuru klan siluman. Dan kini tersebar juga ke wilayah dua pasukan yang sedang bertempur. Dengan seketika para prajurit pun menjadi batu. Dan tak berselang lama, Go pun muncul menggunakan kekuatan Dewa Alam. Kabut beracun dari bunga pajar akhirnya teratasi. Mereka semua berterima kasih kepada Gou dan Alan. Namun klan dewa tak pantang menyerah. Xiokui mengirimkan telepati suara yang mengatakan bahwa panglima besar telah membohongi seluruh klan siluman tentang bunga pajar yang bisa menyembuhkan. Padahal racun mematikan penyebab munculnya penyakit batu. Xiokui pun mengirimkan bukti dengan menaburkan bunga pajar yang sontak saja membuat semua orang terkejut sekaligus emosi dan kecewa kepada Erxing. 知花可解石化之，他还知道关于此花的秘密。此花非但不是解药的根源。 Erxing melakukan semua ini demi menjalankan amanat kakaknya dan demi kebaikan klannya juga. Namun tak disangka akan berakhir seperti ini. Sebagai pemimpin yang bermartabat, Erxing yang merasa bersalah telah membohongi mereka semua memutuskan untuk menerima hukum cambuk dan mengundurkan diri dari jabatan panglima besar yang sontak saja membuat pro kontra antar klan siluman. 但如果没有他统一内部，结束内陆。 Akhirnya Gou berhasil meredam amarah seluruh klan siluman termasuk Xiongji. Erxing pun terselamatkan dari hukum cambuk yang mematikan yang tak seharusnya dia dapatkan. Gou memberikan semangat kepada Erxing bahwa musuh sesungguhnya adalah Heilong. Jangan menyia-nyiakan nyawa selain untuk bertarung melawan Heilong. Kesombongan Xiongji ternyata masih berkobar. Dia menantang Erxing bertarung secara pribadi. Dia sangat berambisi ingin menjadi panglima besar. Dan pertarungan ini adalah pertarungan yang terakhir. Siapapun pemenangnya akan menjadi panglima besar. Dan yang kalah harus menerima kekalahannya, tunduk kepada panglima. Dan akhirnya Erxing kembali memimpin menjadi panglima besar. Mereka mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana penyerangan kepada klan dewa. Dan Gou berhasil menyatukan mereka semua termasuk klan siluman dan klan dewata yang asalnya saling bermusuhan. Lalu Baishi menjelaskan perjalanan menuju klan dewa bahwa rintangan pertama harus melewati klan laut. Penjaga benteng pertama pertahanan klan dewa.
Tingkatan di atasnya ada para pendekar klan dewa di bawah pimpinan Xiukui, dan tingkatan di atasnya lagi kerajaan Raja Bijak di bawah pimpinan Mata Dewa yang memiliki kekuatan 100 kali lipat dari para pendekar dewa. Setelah semuanya terlalui, baru bisa menghadapi Heilong. Setelah mendengar semua penjelasan dari Alan, Gou pun memutuskan untuk membuat sebuah perahu besar di kawasan kerajaan Xin yang kini sudah dikuasai oleh kerajaan Bei. Karena di sana ada seseorang pembuat perahu yang handal, kepercayaan Raja Xin. Namun sebelum Gou pergi ke kerajaan Xin, dia akan menemui dulu teman lamanya, seperti yang telah dijanjikan oleh burung ponik. Dan ternyata teman lama tersebut adalah Si King. Dia masih hidup dan kembali memiliki kekuatan abadi. Namun dia memilih untuk berdiam diri menebus dosa yang telah diperbuatnya. Gou pun membujuk Si King untuk bangkit dan bergabung melawan kekejaman Heilong. Setelah berhasil membuat Si King bergabung dan menyelesaikan permasalahan klan siluman, Gou, Alan, dan Bai Si berpamitan untuk pergi menuju kerajaan Bei. Dan setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun tiba di kerajaan Bei. Namun ada yang aneh, semua warga hanya terlihat yang tua dan anak-anak saja. Namun tiba-tiba Alan merasakan ada yang sedang mengawasinya. Mereka bertiga membagi tugas. Alan akan menghubungi klan Dewata, sedangkan Gou akan mencari orang yang pandai membuat perahu, dan Bai Si akan pulang menemui para bocah yatim. Dan ternyata mereka sedang diawasi oleh Pangeran Zhouqi. Tak berselang lama, tiba-tiba ada seseorang yang kerasukan sedang diatasi oleh para prajurit. Namun dengan mengejutkan, ternyata orang tersebut adalah Jenderal Han. Bai Si akhirnya tiba di gubuk kecilnya dulu. Dia sedih bercampur senang melihat para bocil baik-baik saja. Tak lama mereka pun bangun dan senang melihat Bai Si kembali. Namun ada yang aneh, mereka membawa dan memakan buah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Buah tersebut bernama buah keabadian yang sengaja ditanam oleh klan dewa. Siapapun yang sudah memakannya akan ketagihan dan sulit untuk melepaskannya, dan akan menjadi kerasukan seperti Jenderal An. Dan tiba-tiba saat Pangeran Zhouqi akan menyerang lagi, tiba-tiba menghilang dan ternyata dibawa oleh Xiukui. Dia diperingatkan untuk tidak mengganggu Bai Si sedikit pun, karena Xiukui akan melakukan siasat besar kepada Bai Si. Dengan tahapan pertama bahwa Bai Si harus benar-benar percaya kepada Xiukui terlebih dahulu. Jenderal An akhirnya sadar, dan saat mereka sedang berbincang tiba-tiba kedatangan dua rekan Gou dulu saat berada di tambang yang bernama Sito dan Die. Mereka kini sudah menjadi prajurit kerajaan Bei yang akan sangat berguna untuk menjadi mata-mata istana. Sementara Bai Si masih bersama para bocil. Namun saat akan memakan buah keabadian dengan tepat waktu, Gou pun muncul. Akhirnya mereka semua berkumpul kembali. Jenderal An menginfokan bahwa dia mengetahui keberadaan orang yang dicari oleh Gou untuk membuat perahu besar. Namun sebelum itu, Gou akan menyelidiki tentang buah keabadian dan akan menyelidiki keadaan kerajaan Bei yang diduga sedang dalam masalah besar. Dan ternyata Raja Bei dikurung oleh Guimu. Gou pun menugaskan mereka berdua untuk menyelidikinya. Dan setelah tengah malam, Gou mengatakan yang mengejutkan kepada Bai Si bahwa nanti setelah berhasil mengalahkan Heilong, Gou akan menikahi Bai Si. Namun tak diduga, setelah Bai Si tertidur, dia didatangi lagi oleh Xiukui dengan menghasut bahwa sebenarnya Gou adalah Pangeran Wugeng, putra Raja Xin, dan Gou yang asli sudah tewas. Siang harinya, para bocil membawa lagi buah keabadian. Kali ini Bai Si dengan tegas melarang mereka untuk memakannya. Dan tiba-tiba Xiukui muncul kembali dengan mengatakan jika ingin menghilangkan racun dalam tubuh para bocil, hanya Pangeran Wugeng yang mampu mengatasinya. Dan dengan segera Bai Si pun mencari Gou.
Pangeran Zhouqi pernah diberitahu oleh Gou bahwa sang raja dikurung dengan kejam oleh Guimu dan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia pun mendatangi istana untuk membuktikan. Dan benar saja, tubuh Raja Bei sudah mulai berubah wujud yang membuat Zhouqi sangat terkejut. Namun tak berselang lama muncul Guimu. 义父，也只有您能助我拥有王位。他的王位拱手让人呢。义父。 Pada saat perayaan kembang api, Gou berencana akan membebaskan Raja Bei dari genggaman Guimu. Dia menggunakan kekuatan Dewa Alam agar tidak terdeteksi oleh klan Dewa. Gou pun mulai memasuki istana, namun dia dihadang oleh Zhouqi dan pasukannya. Raja Bei berhasil dibawa oleh Baishi. Guimu terus mengejarnya hingga memasuki sebuah hutan. Namun dengan mengejutkan, ternyata Gou berhasil mengelabui Guimu dengan menyamar menjadi Baishi. Saat mereka masih bertarung, tanpa diduga Zhouqi menusuk Guimu dari belakang. Dia sudah muak dengan kekejaman Guimu hingga ayahnya sendiri pun menjadi korban. Zhouqi ternyata memilih bergabung dengan Gou. Selama ini tunduk kepada Guimu hanya siasatnya saja agar bisa menunggu waktu yang tepat. Dan tiba-tiba semua orang yang pernah memakan buah keabadian berubah menjadi pohon termasuk para bocil. Namun dengan tepat waktu akhirnya Jiu muncul. Dan akhirnya para bocil pun terselamatkan. Jiu memerintahkan Alan untuk menyebarkan energi yang akan dikeluarkan oleh dirinya dan Gou agar tersebar ke seluruh klan manusia untuk menyembuhkan racun buah keabadian. Setelah semuanya berakhir dan berhasil menyembuhkan seluruh warga, tanpa sengaja Baishi mendengar Alan memanggil Wugeng kepada Gou, yang sontak saja membuat Baishi semakin percaya kepada Xiukui. Dan saat mereka sedang berdua, dengan mengejutkan Baishi memanggil Gou dengan nama Wugeng. Kebenaran kini telah terungkap. Akhirnya Baishi mengetahui siapa Gou sebenarnya. Sejak saat itu Baishi bersikap dingin kepada Gou hingga hubungan mereka menjadi sangat renggang. Pikiran Baishi terus dihantui oleh hasutan Xiukui bahwa Gou yang asli telah tewas dan Gou yang selama ini menemani adalah Wugeng. Baishi sangat marah, dia menuntut Wugeng untuk mengembalikan Gou. Zhouqi yang kini sudah berpihak kepada Gou menemui ayahnya yang sudah sekarat. Dia sangat sedih melihat keadaan sang ayah. Tak menyangka klan dewa sekejam itu. Dan tak berselang lama sang ayah pun meninggal dunia menjadi pohon. Jenderal An berhasil menemukan seorang ahli yang akan membuat perahu besar bernama Tuan Zhang. Dia terkejut dan langsung memberi hormat setelah mengetahui yang dihadapannya adalah Pangeran Wugeng. Tuan Zhang pun memperlihatkan desain kapal yang akan dibuatnya. Guimu ternyata masih hidup. Dia dirantai di ruang tahanan oleh Zhouqi. Namun saat Guimu berhasil melepaskan rantainya, tiba-tiba Zhouqi muncul. Guimu yang sudah lemah kini hanya bisa pasrah menuruti apapun kemauan sang pangeran. Dia meminta untuk dipertemukan dengan Xiukui. Dan dalam pertemuan tersebut, Zhouqi meminta agar klan dewa segera melakukan penyerangan besar-besaran kepada Wugeng. Xiukui pun menugaskan Zhouqi untuk segera menyusun siasat menghabisi Wugeng. Zhouqi mendatangi Wugeng. Dia menawarkan akan meminjamkan istananya untuk menggelar ritual penghormatan Raja Xin dan untuk mengembalikan nama baik sang raja di depan semua warga. Namun Wugeng malah bingung karena ditakutkan di sebuah jebakan. Meski Zhouqi sudah bergabung, namun karakternya susah ditebak dan tetap harus waspada.
Baishi yang semakin galau didatangi lagi oleh Xiukui. Dia membawa Baishi ke menara untuk menunjukkan kebenarannya agar Baishi lebih percaya. Xiukui menunjukkan sebuah ilusi palsu agar Baishi semakin membenci Wugeng. Dan akhirnya kini Baishi percaya sepenuhnya kepada Xiukui. Dia kini dendam ingin menghabisi Wugeng. Dan saat Baishi akan pergi, Alan menghadangnya dan mencoba untuk menyadarkannya agar tidak terhasut oleh Xiukui. Namun Baishi yang sudah terlalu marah tak bisa mendengarkan Alan. Semua siasat Xiukui terencana dengan baik yang dibantu oleh Zhouqi. Baishi yang memiliki kekuatan dewa kuno kini berpihak kepada Xiukui. Dan Jiu juga dipastikan tidak akan hadir pada acara ritualnya. Sedangkan Alan kini telah berhasil dikurung dalam tahanan. Kini Wugeng sendirian akan lebih mudah untuk menghabisinya. Dan keesokan harinya ritual penghormatan terhadap orang tua Wugeng digelar dengan dihadiri oleh para prajurit dan rakyat kerajaan. Tibalah saatnya ritual penghormatan dimulai. Para pelayan kerajaan pun berdatangan membawa peralatan yang diperlukan. Namun tak disangka ternyata Baishi berada di antara mereka yang sontak saja membuat Wugeng senang. Dia membawa Baishi untuk menemani ritualnya. Namun saat ritual selesai dengan mengejutkan, Baishi menyerang Wugeng. Wugeng tak menyangka Baishi telah berani menyakitinya. Dia telah masuk dalam hasutan dan siasat Xiukui. Dan tak berselang lama Xiukui dan para pendekar dewa muncul. Rencana mereka berhasil, kini Wugeng sendirian tak mungkin mampu menandingi mereka semua. Terlebih kekuatan dewa kuno Baishi berada di pihak klan dewa. Tak ada jalan lain, Wugeng hanya bisa pasrah dan akan berusaha melawan mereka meski seorang diri. Saat mereka akan menyerang lagi, tiba-tiba Baishi murka mengeluarkan kekuatan dewa kuno hingga mereka semua tak bisa bergerak termasuk Wugeng. Dengan dendam yang membara, Baishi menghampiri Wugeng untuk menghabisinya. Dan dengan mengejutkan, tiba-tiba tak ada yang menyangka ternyata sandiwara Baishi berhasil mengelabui mereka. Semua terencana dengan baik strategi kepintaran Pangeran Wugeng yang dibantu juga oleh Pangeran Zhouqi. Ternyata Baishi selama ini hanya pura-pura saja menuruti kemauan Xiukui. Untuk menjebak mereka semua hadir dalam acara ritual penghormatan. Siasat Xiukui berbalik menjadi jebakannya sendiri. Dan tak sampai di situ ternyata Wugeng tak sendirian. Mereka pun tiba bermunculan seluruh pendekar tingkat tinggi dari 3 alam. Xiukui senang dengan kemunculan Seking yang dikira akan membantunya. Namun perkiraan Xiukui salah, kedatangan Seking untuk bergabung bersama Wugeng. Dan kini tibalah saatnya pertempuran besar pun terjadi.
Setelah sekian lama mereka bertempur, akhirnya klan dewa mengalami kekalahan yang besar. Hanya 2 pendekar dewa yang berhasil melarikan diri. Sedangkan Xiukui sendiri sudah tak berdaya dan terluka parah. Tak berselang lama, Zhao Qi muncul membawa Guimu. Tak disangka, dengan keberaniannya, Pangeran Zhao Qi menghabisi Guimu di depan Xiukui. Dan akhirnya semua berkumpul kembali. Kini hanya Xiukui seorang yang tersisa yang sudah lemah dan terluka. Wukong kini berhasil menyatukan klan 3 alam dan berhasil mengalahkan klan dewa yang berada di bawah pimpinan Xiukui. Namun saat akan dihabisi dengan mengejutkan tiba-tiba. Dan ternyata pendekar tingkat tinggi dari kerajaan bijak turun tangan dengan memiliki kekuatan 100 kali lipat dari Xiukui dan para pendekar dewa lainnya. Mereka diutus oleh mata dewa untuk menolong Xiukui. Kekuasaan kerajaan bijak di atas kekuatan kerajaan Xiukui dan di bawah 1 tingkat Raja Dewa Heilong. Hanya dengan jentikan jari mampu menandingi kekuatan Wukong. Wukong dan semua pendekar hanya bisa menyaksikan Xiukui dibawa oleh anggota Raja Bijak. Mereka semua tak ada yang mampu menandinginya. Dan tak berselang lama, tiba-tiba turun bunga beracun, yang ternyata anggota Raja Bijak lainnya muncul yang bernama Bai Lian.